Selamat malam teman-teman yang setia mengikuti program Bara Digital Ministry. Apa kabarnya malam hari ini? Saya berdoa kita ada dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, karena malam hari ini kita akan bersama-sama belajar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu apakah mengasihi dengan kasih Kristen itu berarti mengalah? Nah, mungkin rekan-rekan ada pertanyaan-pertanyaan yang bahkan mungkin pengalaman-pengalaman terkait dengan mengasihi. Kalau mengasihi artinya apakah itu mengalah atau tidak? Kalau saya tidak mengalah, nanti jadinya ribut atau jadinya malah bertengkar dan itu jauh dari kasih. Mungkin ada yang berpikir begitu. Nah, malam hari ini kita akan mendapat penjelasan oleh hambanya, Pak Robi Chandra. Dia akan menyampaikan di malam hari ini. Dan karena itu rekan-rekan silakan untuk mengirimkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tema di malam hari ini. Dan silakan juga mengirimkan kalau ada hal-hal yang perlu dipergumulkan di dalam doa bersama-sama supaya nanti di akhir program kita akan berdoa melaluinya, melalui hambanya. Dan sebelum kita akan memulai acara malam hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Dan kami rindu untuk bersikap sama seperti Kristus sudah hidup di muka bumi ini. Untuk mengasihi dunia dan segala sesuatu yang Tuhan percayakan pada kami hari ini. Oleh karenanya, berkati hamba-Mu Pak Robi akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya kami semakin memahami dan mengerti dan kami berperilaku seperti apa yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Pak Robi. Saya persilakan untuk kebenaran firman Tuhan. Ya, shalom saudara sekalian. Ya, kalau bicara soal mengalah ya, artinya kok banyak ya. Kalau saya periksa di YouTube, di mana-mana, bicara soal mengalah tuh itu banyak. Ada tema-tema khotbah. Mengalah itu bukan kalah. Ada juga tema yang mengatakan yang waras ngalah, yang mengalah itu dikasihani Allah gitu ya, macam-macam. Nah, saudara, salah satu contoh yang dipakai adalah cerita Abraham dan Lut, yang dibaca seakan-akan Abraham ngalah sama Lut. Silakan Lut pilih tempat yang tanah yang lain, saya sih ngalah saja. Tapi Alkitab tidak bicara begitu, saudara. Nah, sebelum melanjutkan, ya, saya akan mengajak Anda memikirkan lebih jelas apa sih artinya mengalah. Saya mengajak Anda melihat sekurangnya ada 3 jenis keadaan di mana persoalan ngalah itu bisa muncul. Pertama, misalnya gini, kita kerja dengan seorang di sebuah kantor, orang itu berbatasan normal dengan sakit jiwa. Itu namanya borderline. Kan ada orang-orang yang seperti itu ya, di mana juga di kantor, di gereja, di tetangga, mungkin di tengah keluarga. Nah, orang seperti ini atau mungkin punya luka batin yang parah dan orang-orang seperti ini hanya happy dalam hidup kalau dia bisa jadi orang lain tuh tempat dia menumpahkan kemarahan, kejengkelan, kepahitan, kekecewaan. Ada orang-orang seperti itu. Nah, apakah dalam kondisi seperti itu kita harus ngalah terus, diam, atau gimana? Itu isu. Tapi juga ada kondisi kedua di mana 2 orang sama-sama normal, orang biasa-biasa, Anda dengan istri, dengan anak, dengan teman kerja, dengan pendeta, dengan majelis atau apa, kerja bersama, tetapi satu titik tertentu Anda merasa dia menghalangi apa yang Anda butuhkan, apa yang Anda mau tuju. Dia juga mungkin merasa begitu. Dan dalam kondisi seperti itu ada masalah yang mesti diselesaikan. Apakah di sini kita ya sudah ngalah saja gitu ya. Apa yang dia mau biar tercapai, kata firman Tuhan kan kita harus mengasihi. Begitulah, nggak usah diributin. Nah, ada yang ketiga, situasi ketiga ya. Ada orang sebenarnya dalam hidup dia mungkin kesepian, dia lagi susah, dia butuh teman curhat, tetapi nggak ada, sehingga dia nembak sana, nembak sini, ya. Dia justru membuat tingkah laku atau keputusan atau apa saja yang menarik perhatian orang. Sebenarnya cuma satu tuh jeritan minta tolong. Saya butuh untuk didengar, saya butuh untuk teman ngomong, saya butuh untuk curhat, barangkali ini. Jadi ini ada 3 jenis manusia. Yang pertama memang orang tanda kutip sakit, ya. Dan dia dalam kerjaan ketemu kita terus-menerus, menimbulkan konflik dan lain. Yang kedua adalah orang biasa, tapi mungkin konflik atau friksi karena dia membaca kita membaca dia seakan-akan saling menghalangi.
Yang ketiga adalah orang yang justru membutuhkan sesuatu itu karena dia merindukan. Dia merindukan sentuhan kita. Nah, kalau kita pakai istilah, udahlah ngalah aja, asal jangan berkelahi. Berarti apa? Itu artinya jangan sampai kita menghindar dari satu kesempatan yang mungkin Tuhan sedang berikan pada kita. Kesempatan belajar buat diri kita atau menjadi orang yang menyentuh hidup orang. Ini hati-hati nih jadinya. Jangan sembarangan kalau bicara ngalah. Ya. Nah, ya memang ada satu contoh soal ngalah dari satu agama yang mengajarkan bahwa ada orang jalan di jembatan dan di situ jembatan ada orang lain di jembatan gantung 40 meter di atas jurang. Masing-masing ngotot pengen maju duluan. Akhirnya dorong-dorongan dan jatuh. Itulah kalian ini waras ngalah. Loh, apakah memang ngalah itu dalam posisi seperti itu aja? Kalau itu kan namanya ketemu orang aneh. Ya kalau yang begitu nggak usah dipersoalkan. Kita ya sudah yang seperti itu ngapain kita memilih untuk berkelahi sama dia atau mempertahankan diri atau orang itu nggak bisa diajak ngomong begitu. Nah, tetapi mari hati-hati loh. Yang saya khawatir adalah kita menggunakan ayat-ayat Alkitab yang salah. Ceritanya Abraham dengan Lut. Kalau orang ngalah itu kan orang berada dalam situasi tidak ada pilihan lain. Berkelahi, konflik, atau ya sudahlah jangan konflik, kita ya sudah aja. Nggak tercapai keinginan kita, nggak apa-apa. Biasanya kan begitu. Kalau kasusnya Abraham dan Lot, yang ribut kan antara anak buah dengan anak buah. Lalu yang ambil prakarsa justru adalah Abraham mengajak Lot untuk bicara. Supaya jangan bicara, kau pilih sebelah sana, aku pilih sini. Kalau kau pilih sini, aku pilih sana, terserah. Jadi inisiatif untuk menyelesaikan masalah ada pada Abraham. Dalam cerita itu bukan cerita mengalah, cerita menyelesaikan masalah dengan ambil inisiatif. Jangan salah, ini dia. Nah, jadi seringkali orang tidak bisa membedakan orang ngalah dengan persoalan bahwa dalam kondisi tidak enak, dalam kondisi konflik, atau kita justru harus ambil inisiatif. Bukan diam. Ngalah itu kan seperti, ya sudahlah, orang yang ambil inisiatif kayak ngikut aja. Kita yang nurut, bereaksi. Bukan itu, kita yang harus ambil aksi kadang-kadang. Nah ini yang kita lihat contohnya. Lalu ada ayat lain, kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, atau sebaliknya. Loh, cerita itu kan di balik itu, ada ayat itu tidak demikian. Ya, ceritanya lebih panjang lagi. Kalau orang suruh jalan berapa lama, antar lebih. Itu bicara supaya kita memberikan lebih kepada orang lain. Bukan memikirkan diri sendiri aja. Kenapa nggak pakai satu ayat yang menarik di dalam yang kita tahu selalu ada dipakai di dalam kitab Injil Matius, ya, bicara tentang apakah apakah yang menjadi inti ajaran atau inti hukum Taurat. Kalau ditanya menurut kamu apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap budi. Kasihlah sama manusia, bla 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 bla, seperti kau mengasihi diri sendiri. Jadi dalam semua situasi selalu kita harus mempertimbangkan tiga sisi itu. Apakah responku ini merupakan kasih pada Allah, kasih pada sesama, dan kasih pada diri juga enggak. Kalau ngalah itu berarti kita tidak mau ribut terus-menerusan. Bagaimana kalau dalam situasi konflik? Anda punya pekerjaan harus selesaikan. Dia punya kerjaan harus selesaikan. Lalu dia punya gambaran, Anda ini akan menghalangi dia. Lalu dia menekan, menimbulkan persoalan. Ngomong nggak enak. Lalu Anda, ya sudah ngalah aja. Sekali mungkin bisa. Tujuan tidak tercapai. Tapi hubungan Anda dengan dia juga tidak lebih baik kan? Dia akan merasa bahwa oh, orang ini enak lah. Lain kali saya begitu aja. Dan Anda membiarkan dia dalam gambaran seperti itu. Besok dia lakukan lagi. Akhirnya berulang. Lama-lama Anda memupuk di dalam hati Anda rasa marah yang besar. Rasa kesal, rasa tidak adil. Sedang dia sendiri juga pada saat seperti itu, jangan-jangan merasa, ya sudah, sekarang dengan dia cara melakukan gitu. Dorong dikit jika dia nurut. Dia tidak dapat berkat karena respon Anda. Anda pun tidak masa diberkati karena yang ada marah. Mengalah itu resikonya begitu. Kalau dalam situasi seperti itu, Anda tidak mencapai apa yang Anda inginkan, dia tidak mencapai, hubungan kalian tidak makin dalam. Malah diam-diam makin rusak di dalam. Ini catatan pertama ya, dua orang normal kalau lagi dalam situasi di mana akhirnya terjadi satu orang mengalah terus. Yang kedua, kalau kita ketemu orang yang memang punya kelainan, lalu di dalam situasi itu kita ingat, kasihlah Tuhan Allahmu. Dia orang sakit. Saya tidak bisa. Dan kasihlah sama. Kita mau mengasihi dia. Mengasihi dia bukan dengan berkelahi. Dia nggak bisa diajak bicara kok. Orang memang sudah punya kelainan. Kita hanya bisa mendoakan. Kita bicara seperti dia orang normal juga. Akibatnya kita jadi punya masalah, dia punya masalah. Dua-duanya kena masalah. Bukan itu kan yang seharusnya. Jadi saudaraku ini yang kita sadari. Ya, setiap ambil keputusan itu
kira-kira dampaknya buat orang itu apa, buat kita apa, dan buat kemuliaan Tuhan. Nah, dalam kasus pertama ketemu orang normal, kalau kita ngalah belum tidak menjadi kemuliaan buat Tuhan. Salah-salah orang itu kan merasa orang itu namanya orang Kristen, tapi ada isu kok nggak diselesaikan. Jadi harusnya bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Jadi ada satu hal yang kita sering kali orang mengalah itu karena satu, bukan karena dia mengasihi Tuhan, bukan karena dia mengasihi orang lain, tapi dia mengasihi dirinya sendiri. Aku nggak mau susah. Itu yang tidak diajarkan Alkitab. Bukan itu. Kadang-kadang untuk mengasihi orang ada susah. Kita kadang-kadang harus menjelaskan ini, kita butuh klarifikasi. Kenapa kau marah sama aku? Kenapa kau merasa aku mengganggumu, menghalangi kamu? Mari kita selesaikan. Ada saatnya sama-sama kita lihat. Aku membaca kamu begini. Ini data yang kumiliki. Kau gimana? Jangan-jangan kita melihat dia menghalangi kita. Dia lihat kita menghalangi dia. Padahal itu tidak demikian. Ada data yang ketika dibicara bersama, oh ada info nggak begitu ya. Saya salah paham tentang kamu. Kamu salah paham tentang saya juga. Ya, ini kita mesti klarifikasi hal seperti itu bisa terjadi. Bisa juga terjadi orang itu benar-benar menyusahkan kita. Bikin nggak enak. Saya pernah mengalami begitu. Kerja dengan sama terus saja. Kok anak ini menimbulkan banyak masalah gitu ya. Diajak ngomong juga nggak ngerti. Sebenarnya orang sakit. Enggak. Sama orang lain kok enggak. Akhirnya saya tanya sama satu teman, apa yang jadi masalah sih? Kenapa dia begitu sama saya? Jawaban teman saya, kamu sadar nggak? Dia merasa kamu mengasihi semua anak buahmu. Kau beri perhatian, kau didik, kau mentor. Dia kau tidak apa-apakan. Sehingga dia merasa dia tidak berharga. Semua yang dia lakukan itu menarik perhatianmu. Saya menyesal, saudara. Saya coba dekati, ajak makan, ngobrol. Akhirnya kami, oh itu, dia butuh seorang bapak. Dan saya tidak memberi perhatian khusus karena dia dalam pekerjaan sangat bagus sebenarnya. Nangkep nggak ya? Jadi ada kadang-kadang kalau mengalah kesempatan itu hilang. Kesempatan untuk menyentuh hidup orang hilang. Tuhan tidak kita muliakan, kita hanya melindungi diri sendiri dari hal yang tidak enak. Orang juga tidak akan diberkati. Nah, sekali lagi kalau dalam terjadi situasi harus buka-bukaan, kita bicara dan kadang-kadang nggak enak, sekurang kita belajar sendiri. Satu hal, hadapi dia harusnya bagaimana? Salahnya di mana? Apa yang menyebabkan timbulnya salah paham? Atau kenapa memang ada perbedaan hal? Apa nggak ada jalan keluar? Jadi ada yang ketiga, negosiasi perlu. Jadi pertama, klarifikasi atau jelaskan apa yang dia tangkap tentang kita tangkap apa data sebenarnya. Kedua, kita juga negosiasikan. Oke, aku nggak bisa mencapai yang kau inginkan. Bagaimana kalau setengahnya? Kalau begini dan begitu, dan seterusnya. Nah, ketiga, tapi ada situasi mengalah diperlukan karena kita ngadepin orang yang memang nggak bisa apa-apakan. Cara terbaik adalah bukan kita yang menangani dia, karena kita tidak bisa. Ya, ketemu orang di tengah jalan, dia membawa golok, orang sakit gila, lalu dia minta pinggir kamu, kita nggak mau ngalah, itu namanya sih yang gila jadi dua barangkali. Jadi sekali lagi tergantung dalam kondisi apa. Tapi dalam setiap apa, jangan ngalah kalau demi untuk melindungi diri rasa tidak enak. Ya, ada saat-saatnya kita harus menegosiasi atau mencoba klarifikasi. Tapi ada saat di mana kita mesti ngalah. Ketika ketemu orang yang memang lain, punya kelainan, atau kedua, orang yang membutuhkan perhatian khusus untuk disentuh kita. Saudara, tolong pikirkan siapa yang Anda alami hari-hari ini. Ada nggak? Di rumah nih gara-gara soal berebutan pakai kuali di dapur, mungkin jadi berkelahi. Atau kendaraan, kalau di Jakarta banyak orang kemana-mana pakai sepeda goes. Akhirnya berebutan sepedanya satu, yang mau pakai tiga. Ya, yang seperti ini, jangan-jangan persoalannya bukan hanya soal goes atau apa, tapi kebutuhan kedekatan satu sama lain lebih dipahami, lebih memahami. Nah inilah satu berkat, saudara, kadang-kadang Tuhan meletakkan kita dalam situasi itu. Tuhan berkati Anda. Baik, terima kasih Pak Robi penjelasan yang menolong kita semua untuk memahami jadi tiga karakter orang yang ketika kita menghadapi mereka. Nah, ini ada satu komentar yang berkata bahwa sangat pas di Instagram, sangat pas dengan pengalaman yang dia sedang hadapi. Nah, tetapi ini ada beberapa pertanyaan yang perlu Pak Robi tegaskan karena mungkin disampaikan ketika sebelum acara ini dimulai. Misalnya ini Pak, jadi
Kalau tadi Pak Robi sampaikan bahwa ya tergantung situasinya ya Pak, apakah kita perlu klarifikasi dengan orang-orang tertentu untuk menyelesaikan persoalan, bukan karena mengalah untuk diri sendiri atau aman begitu ya. Nah ini ada pertanyaan dari Helena, Pak, kalau sudah ambil inisiatif untuk ngalah, tapi malah diomongin yang aneh-aneh, itu gimana Pak? Padahal kan niatnya saya nggak mau ribut gitu Pak. Apakah itu yang termasuk tadi Pak Robi sampaikan untuk misalnya mendatangi lalu bicarakan dengan orang itu atau bagaimana Pak? Ya, sekali lagi kita menghadapi orang seperti apa dulu ya. Kalau sekali lagi saya asumsikan orangnya sama-sama normal begitu ya. Udah kita ngalah malah diomongin kemana-mana gitu. Wah dia takut lah, dia begini, dia kok nggak berani tegas dan lain-lain. Nah barangkali kita harus bicara dulu. Kalau orang yang bicara pada kita, kita dengar dari orang lain, kita klarifikasi situasinya nggak persis gitu. Lalu pada orang yang ngomong begitu kita ajak bicara. Kenapa kamu bersikap gitu pada saya? Adakah yang saya harus perbaiki? Saudara, setiap orang itu bisa jadi berkat buat diri kita melalui kritik dia, omongan, ngegosip, dan lain-lain. Kita bisa diberkati. Jadi jangan selalu kalau omongan tidak enak, yang pedas, yang tidak adil, itu langsung kita udah bereaksi. Kita, ya tentu aja dong, kalau dia ngeludah di depan muka saya jadi marah. Berarti kan kalau begitu hidup kita, tindakan kita, respon tiap hari, bukan didasarkan mengasihi Tuhan, mengasihi sama dan diri sendiri, tetapi ditentukan oleh perilaku orang lain. Kita jadi tergantung pada orang lain. Saya beri contoh. Satu hari saya pernah jalan, lalu di tengah jalan saya ketemu dengan seorang wanita dan orang wanita, kamu sekarang sombong tidak mau kenal saya ya. Kamu begini-begini, mentang-mentang main musiknya makin jago belum. Ya, saya juga bingung di tengah jalan kok dia begitu gitu ya. Saya bisa ngomong marah kamu, saya sedang sibuk, jangan begitu. Atau pilihan kedua adalah saya dengar dulu. Dan saya ambil sikap, saya dengar dulu. Udah selesai, baru saya katakan, Bu, jangan-jangan ibu salah ini. Ya, ibu bicara dengan siapa ini sebenarnya yang ibu katakan. Menurut ibu saya ini siapa? Kamu jangan sombong ya, dia sebut satu nama. Dan saya ketawa luar biasa. Bu, Anda mengira saya ini adik saya. Memang kami mirip. Ya, dia sama. Jangan pura-pura. Saya kasih KTP saya. Aduh, minta maaf Pak Pendeta, saya tidak tahu. Nah, coba orang seperti begitu. Kalau kita ngalah itu orang tetangga lihatnya ada apa nih orang-orang, jangan-jangan nggak beres itu ya. Ya ada urusan yang belum selesai kok dia kabur pendeta gitu. Tapi bisa juga kalau dari situ kita langsung labrak, kamu jangan sembarangan. Akhirnya kan nambahin masalah. Kalaupun nanti masalah selesai, tambah masalah baru. Klarifikasi. Kelemahan kita orang Asia adalah seringkali tidak berani klarifikasi ketika ada masalah. Kita lebih suka nyimpen, ya udah diem aja, ya biarin aja ngalir dulu. Nah kalau udah diomongin orang begini kan jadi double. Lebih kita klarifikasi, ada apa? Ada apa? Apakah itu memang isunya ada dia salah paham, salah informasi, salah nangkep, atau memang ada isu yang lebih dalam? Itulah cara mengasihi. Terima kasih. Baik Pak. Pak. Jadi memang ini pergumulan kita bersama ya. Kadang-kala memang ketika klarifikasi, nah ini kalau saya menangkap satu poin penting bahwa ketika kita, artinya kita konfirmasi itu bukan berarti sedang mau marah-marah atau mengelabrak balik karena nanti jadi persoalan baru, tetapi mungkin juga melihat dari tadi pengalaman Pak Robi dari sisi yang, oh ternyata salah paham saja begitu ya, karena ada kemiripan antara adik. Terima kasih Pak Robi dan ini menolong kita semua karena memang ketika apalagi itu sampai dipendam dan sebagainya jadinya malah menambah masalah baru, orang lain mungkin tidak mengerti kita sedang luka tapi kita sendiri yang jadi uring-uringan gitu ya. Terima kasih Pak. Artinya kalau Anda ada satu komentar yang mengutip ayat Alkitab, saya mau perlu konfirmasi apakah ini tepat atau bagaimana Pak. Dia berkata mengalah untuk menang, mengutip Roma 8 ayat 13, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Artinya pembelaannya nanti. Ya, asumsi dasar kalau kita adalah tabrakan dengan seorang atau konflik atau berbeda pendapat atau terjadi beda kepentingan, maka kalau dengan ayat itu kita Allah di pihak kita dan tidak di pihak dia. Belum tentu loh kalau dua orang pendeta kerja sama-sama, dua-duanya kan benar-benar hamba Allah. Tapi kan bisa dua hamba Allah juga bisa tabrakan kan, perbedaan
ada perbedaan yang tidak terklarifikasi sehingga terjadi masalah gitu. Bisa saja kan, itu banyak terjadi di Indonesia. Paulus sama Petrus juga pernah ngalamin begitu kan ya, kalau nggak salah ya. Betul nggak? Atau Paulus dengan Barnabas. Jadi, saudara, sepanjang perjalanan, selama manusia yang tidak sempurna dikumpulkan bersama, kemungkinan terjadi salah nangkap informasi, salah tangkap bahwa ya, orang itu motivasinya apa, itu besar. Itulah dalam arti kita mengasihi Allah itu dan mengasihi manusia adalah beri kesempatan dia ngomong, beri kesempatan kita dengar dan mengungkapkan apa. Sama-sama mengasihi diri kita. Kita memberi kesempatan kita ngomong. Kita memberi kesempatan pada dia bicara. Dari situ kita lihat ada isu atau tidak. Tapi kalau memang ada isu, mari sebagai orang percaya sama kita cari jalan keluarnya. Kalau tidak ada isunya, ya sudah selesai. Tapi minimum hubungan diperbaiki. Yang terakhir kemungkinan juga adalah memang orangnya memang ya punya sakit gitu ya, yang tidak lagi mampu melihat isu atau bukan isu. Yang seperti itu mau diapakan? Paling kita menjauh dan mendoakan. Dan jangan berkata bahwa semua itu pasti saya di pihak saya, tidak di pihak dia. Itu pendekatan win-lose namanya. Saya menang, dia harus kalah. Nggak bisa. Di dalam kehidupan kalau benar mau mengasihi Tuhan, mengasihi sama dan seperti ini, dua-dua pihak bisa menang. Ini masalahnya. Dua-dua pihak bisa menang. Yang satu bisa begini, yang satu bisa Wow, begitu. baik. Terima kasih Pak Robi, ini penjelasan yang sangat menolong kita. Nah, ada komentar dari Lita Matulapelwa, minta maaf kalau salah nama. Dia menegaskan tadi apa yang disampaikan Pak Robi, karena mereka mencatat klarifikasi, negosiasikan, dan tergantung situasi yang untuk mengalah gitu ya, atau orang yang membutuhkan kedekatan dengan kita luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan semakin praktis-praktis Pak, pertanyaan-pertanyaannya dengan persoalan-persoalan. Ada dari Facebook, dari Ratna Andreas, Pak, hari Selasa kemarin seorang teman meminta saya untuk membayar suatu keperluan dan saya janji akan bayar hari Kamis ini dan ia menyetujui. Tapi hari Rabu ia mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar terkait masalah kemarin. Jadi saya agak emosi dan menjawab bahwa nanti kami saya bayar. Dan sampai hari ini hati saya selalu ingat kata-katanya dan akhirnya hari Rabu itu saya bayar dengan harapan menutup mulutnya dari kata-kata yang pedas. Pertanyaannya, apakah saya salah melakukan itu, Pak? Oke, saya kira ini isunya beda ya. Anda punya, apakah memang bayar itu arti Anda punya kewajiban atau janji untuk membayar sesuatu. Misalnya kita antar teman kita pinjam uang ya, kita pinjam uang, lalu kita janjikan saya akan kembalikan sekian, ternyata kita nggak bisa, lalu bilang tolong kembalikan cepat itu, saya butuh sekali. Oke, lalu dia ngomongnya nggak enak begitu. Nah, pada waktu kita nggak enak itu tunggu dulu, kita tangkap dulu. Kita coba dulu tangkap lah, lihat orang lain. Sekali lagi orang lain kalau pendapat saya adalah bisa jadi sumber berkat Tuhan untuk mendidik kita, memberi kejutan melalui orang lain, kita mendidik kita, bisa juga jalan Tuhan untuk menegur kita dan jadi berkat buat kita. Jadi saya seringkali putri saya kalau ngomong tajam sekali, tapi ini kok anak tajam. Tapi apa yang dia katakan saya renungkan benar ya, itu jadi berkat buat saya. Apa yang istri saya tidak berani tegur saya, kok dia berani. Tapi itu jadi berkat. Jadi teman ini mulai kenapa? Bisa satu, memang dia lagi kepepet, dia butuh uang itu, dia tertekan. Sehingga dia mengharapkan Anda mungkin bisa lebih awal kasihan. Jadi persoalannya bukan di Anda, mungkin persoalannya di dia. Dia sedang tertekan. Kalau itu pada saat itu, mestinya setelah Anda bayar, Anda datangi. Aku sudah bayar, ada lagi bisa kubantu nggak? Sorry nih kalau aku telat atau apa. Lalu tanyakan, kenapa kamu ngomong begitu tajam kemarin? Kita kan teman, aku agak sedih kenapa kamu ngomong begitu. Kita bisa sampaikan begitu kan? Boleh kan kita tanya, kenapa kamu ngomong? Adakah sesuatu dalam dirimu yang membuat kamu begitu? Apakah ada yang aku salah yang mesti kuperbaiki? Tanyakan, adakah yang satu aku lakukan tidak seturut dengan kehendak hatimu? Sampaikan. Nah, itu artinya bukan ngalah. Kalau ngalah, udah ada isu, lupain aja. Akhirnya Anda nggak diberkati, Anda nggak tumbuh, dia nggak tumbuh. Tapi dengan ngomong begitu, kalaupun setelah ngomong itu, kau pikir sendiri, katanya. Minimum, dia sudah tidak nyimpen perasaannya. Anda yang bisa belajar sesuatu. Kira-kira demikian. Atau kalau persoalannya Anda sudah bayar baik, ada apa, dia kok ngamuk begitu. Berarti ada masalah besar. Sebagai teman, kita tanya apa yang bisa saya bantu buat Anda. Kalau teman kan begitu. Dia lagi susah, kita bantu. Kalau nggak bisa bantu uang, bantu doa. Kalau nggak, kita hadir saja. Dengarkan dia. Sebagai pendengar, sudah jadi teman juga. Itu jawaban saya. Wow, baik, makasih. Terima kasih Pak Robi ini
Saya menangkap satu poin bahwa persoalannya memang cukup kompleks, tetapi satu poinnya adalah kita hadir sebagai seorang yang sudah lepas, sudah bebas dari pergumulan hati kita sendiri dan melihat dari konteks orang yang sedang mungkin dalam tanda kutip menjahati kita ya. Terima kasih Pak Robi. Nah ini ada satu pertanyaan dari Instagram Pak. Pak mau tanya, apakah dibenarkan suami mengalah terhadap istri? Dalam tanda kurung, walaupun itu salah. Untuk hanya menghindar ocehan istri atau sikap yang seharusnya bagaimana Pak? Ini cukup menarik nih Pak. Kita bisa bikin ini bisa gerakan kita bisa berikan apa komisi aksi suami ngalah istri gitu ya atau gimana. Nah, saudara-saudara di dalam hidup perkawinan suami dan istri ada saat kita tidak stabil, ada saat kita lagi down, tertekan, sedih. Ada saat juga ada juga kita sakit atau kita menanggung rasa tidak nyaman di hati kita, di pekerjaan dan seringkali kita nggak keluarkan. Di dalam kondisi gitu bisa saja maka yang satu itu karena tidak bisa melampiaskan, mengungkapkan ke tempat lain, kekesalannya, masalahnya, dia lempar ke orang terdekat, yaitu pasangan hidup. Suami bisa lakukan pada istri, istri bisa lakukan pada suami. Dan disitulah indahnya perkawinan saudaraku. Ya, disitulah indahnya. Ya, ketika beberapa minggu lalu istri saya sakit cukup berat, aduh itu ngomel-ngomelnya dan lain-lainnya sampai anak-anak saya pun nggak nyaman. Cuman saya katakan sabar. Jangan dengar kata-katanya, dengar hatinya. Dia lagi risau, dia lagi menyalahkan diri karena dia nggak jaga badan, dia lagi sedih, dia nggak bisa masak buat kita. Jadi kita tangkap juga jangan hanya kata-kata orang. Mengasihi sama manusia yang Tuhan Yesus ajarkan adalah belajar mendengarkan hatinya, jangan hanya kata-katanya, jangan hanya perilakunya. Bisa, ya. Bisa nggak suami sayang sama istri, tapi akhirnya gebrak meja? Ada kan yang begitu? Kamu nggak ngerti saya sayang kamu. Kamu jangan kerja sampai jam 1 malam. Tidur dong jam 11. Jam 1 kamu udah tidur. Jam 11, jam 1 udah tidur. Belum tidur. Jam 5 sudah kerja. Apa kamu nggak pikir badan kamu? Sebenarnya kata-kata itu dibalik itu. Aku sayang kamu. Aku nggak ingin kamu sakit. Aku nggak mau kehilangan kamu. Di dalam hidup suami istri dan kedekatan yang mendalam, seringkali kata-kata yang kita ungkapkan tidak kita pikirkan. Nah, karena itu dalam suami istri, coba dengarkan di balik kata-kata itu ada apa. Di balik ngomel-ngomel itu ada ketakutan kah, keresahan, kekhawatiran atau apa. Itu yang kita jawab. Jangan jawab kata-katanya saja. Kadang-kadang jawaban kita mesti diam. Nanti ketemu dia tenang, baru kita ajak bicara. Ngalah itu melupakan, membiarkan, mengabaikan. Enggak. Tapi timingnya tidak usah pada saat itu langsung dijawab. Sama di kantor juga kalau bos sudah ngamuk-ngamuk, jangan pada saat itu, dibiarkan dulu aja kadang-kadang. Nanti tunggu timing tepat, baru bos saya ingin bicara. Kayaknya kemarin ada salah paham. Nah, beda kalau ngalah. Kalau ngalah, tidak berespon, udah aja biarin. Kalau ini enggak. Kalau perlu tunda, respon kita, besok kita jawab. Besok kita selesaikan. Mengalah itu, saudara, bukan jadi diam mestinya. Timingnya juga mesti tahu. Itu jawaban saya. Wah, terima kasih Pak. Ini seharusnya sesi yang berikutnya nih Pak tentang suami istri dan hubungan suami istri yang bisa dibahas lebih dalam lagi dan rinci. Nah, terima kasih Pak. Apalagi Tapi baru memang tahun menarik. perkawinan ya. Selamat ya Pak Feby. Oh iya, Tuhan ya berkati. tahun perkawinan. Memang itu yang kalau boleh bersaksi sedikit itu yang saya lakukan dengan istri Pak. Saya itu orang yang nggak bisa ketika marah langsung bicara. Pasti mungkin saya takut ada mungkin kata-kata yang menyakiti karena mungkin hati perempuan berbeda dengan saya yang selalu berpikir gitu. Jadi istri saya sudah cukup mengerti Pak. Kalau saya marah sampai saya tenang baru saya bicara. Kami ada sesi pillow talk, Pak. Jadi berbicara ketika sambil tiduran di tempat tidur. Itu salah satu yang saya lakukan. Terima kasih, Pak. Ini karena waktunya terbatas, jadi rekan-rekan saya mengundang kembali untuk esok kita hadir dalam program yang sama. Pak Samuel Sugiarto akan menyampaikan tetap jatuh dalam dosa, mungkinkah tetap selamat? Wah, ini sesuatu yang luar biasa yang esok akan kita dengarkan bersama. Dan Pak Robi sebagai penutup dan penegasan,
Untuk malam hari ini, ada yang bertanya begini, Pak. Sebenarnya tadi Bapak sudah juga menyampaikan tentang hal ini. Dari David, Pak Pendeta, kalau ada teman yang membicarakan kita berulang-ulang, seolah-olah kita yang bersalah, tetapi mereka selalu memanfaatkan kita, bagaimana cara menghindarinya, Pak? Apakah ini harus menghindari atau seperti yang Pak Robi sampaikan, menghadapi dengan cara berbicara kasih kepada mereka? Saya persilakan, Pak. Ya, pada prinsip dasar kalau kita jangan mau kita merasa diri korban itu dulu deh ya. Orang bisa berbuat apa saja pada kita, tapi kita harus tidak membiarkan itu mempengaruhi diri kita. Misalnya gini ya, katakan dia sudah minta tolong sama kita, kita sudah bantu, masih ngejelekin kita di luar. Dia minta tolong, kita bantu lagi, masih ngejelekin di luar gitu. Kita kan punya dua pilihan. Selalu dalam semua keadaan kita harus ingat, saya punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah marah. Pilihan kedua, apa pilihan saya ya dalam begini? Tunggu tepat waktu, minta waktu berbicara, ajak bicara aja. Saya ada berapa kali tolong kamu, berapa kali kok kamu ini, ada apa? Mungkin ada hal yang kita nggak tahu. Apa yang membuat kamu kesel sama saya? Atau ada yang saya salah, atau kamu salah tangkap? Minimum kalau udah datanya jelas, baru kita bisa ambil sikap. Problem terbesar kita adalah seringkali kita bereaksi tanpa tahu situasi sebenarnya, tanpa cukup data, tanpa mengerti motivasi orang. Itu problem terbesar orang Kristen tidak bisa mengasihi sama, dan akhirnya larinya ke dalam ngalah. Kita mesti baca dulu situasinya sampai lengkap. Ya. Tadi saya matikan mikrofon, kenapa? Satu anggota keluarga masuk mari dan bilang, nggak ada makan malam, nggak ada yang siapkan begini. Saya janji memang menyiapkan makan malam, tapi nggak sempat begitu ya. Tapi saya berkata, oke, mau marah saya juga diganggu, atau ya saya mengerti ya, sudah minimumkan kerugian daripada kondisi itu. Selalu ada begitu dalam hidup. Ya jadi kalau orang ngejelekin itu, oh saya pernah juga saya juga pernah, aduh sampai rasanya disalib rame-rame. Orang punya gambaran begitu negatif tentang diri kita. Padahal apa yang saya lakukan itu kan kesepakatan bersama. Kenapa ketika saya dalam perjalanan, kenapa saya kena disalib rame-rame? Salah apa? Tapi saya katakan waktu itu pilihan saya dua. Sikat balik sambil marah, atau dengar dulu apa di balik ini semua. Oh, setelah tangkap ini sebenarnya isunya. Salah pahamnya di sini. Coba klarifikasikan sana sini. Kalau tidak berhasil pun, is okay. Nah ini mengasihi Tuhan. Dalam arti apa? Bahwa melalui semua kesusahan pun itu akan bisa menumbuhkan kita lebih bijak. Dalam itu juga saya kata, oke, saya ada kesalahan. Saya terlalu cepat. Saya bertindak terlalu terburu-buru. Saya nggak perhitungan hati orang seluruhnya secara cukup. Jadi kita pun bisa tumbuh, orang lain tumbuh, nggak semua tentunya. Dan satu, dengan itu kita mengasihi Tuhan lebih penuh. Itu saudara.